Namaku Bima. Aku anak dari seorang pedagang kecil. Saat usiaku 5 tahun, aku sering dititipkan ke rumah nenek dan kakekku yang berada di desa. Ayahku bekerja sebagai supir, sedangkan ibuku sibuk berjualan di pasar. Di musim liburan sekolah, mereka hampir tak punya waktu untukku. Mereka bekerja keras demi masa depanku, meski artinya aku harus jauh dari mereka. Suatu hari, ayah dan ibu mengantarku ke rumah nenek. Awalnya, aku mengira mereka hanya berkunjung. Mereka mengobrol, bertanya kabar, dan bersenda gurau. Semua terasa biasa saja, hingga sore menjelang, tepat saat aku mandi, mereka pergi diam-diam. Aku baru tahu setelah selesai mandi, rumah sudah sepi, tak ada suara ibu, tak ada suara tawa dari ayah. Aku berlari keluar sambil menangis sejadi-jadinya. Perasaan ditinggal begitu saja membuat dadaku sesak. Nenek dan kakek berusaha menenangkanku. Mereka mengajakku berjalan-jalan menyusuri desa yang masih asri, dikelilingi pepohonan dan suara burung yang bersahutan. Sabar ya Le, kata nenek pelan, memanggilku dengan nama kesayanganku. Ibu dan bapakmu mencari uang buat masa depanmu, Le. Kamu di sini dulu sama nenek dan kakek ya. Aku mengangguk kecil sambil terus mengusap air mataku. Saat menjelang maghrib, kami mampir ke rumah tetangga. Mbah Prapto namanya. Beliau menyambut kami dengan teh hangat. Habis dari mana kamu, Kang? Tanya Mbah Prapto kepada kakekku. Ini habis jalan-jalan. Cucuku sedih ditinggal orang tuanya cari rezeki, jawab kakekku. Mbah Prapto mengangguk, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas. Eling ya Kang, malam ini malam Jumat. Jangan pulang terlalu malam Kang, apalagi bawa cucu. Kakek cepat-cepat menjawab. Iya toh, ini mau langsung pulang. Cuma mampir sebentar di sini. Kami pun segera berpamitan dan berjalan pulang. Matahari sudah tenggelam sepenuhnya, jalan desa sudah mulai gelap gulita. Tak ada lampu, hanya cahaya senter kecil yang dibawa kakek menerangi jalan kami. Tengah perjalanan, tiba-tiba suasana berubah. Hening, sunyi sekali. Tak terdengar suara burung. Jangkrik pun seakan enggan bersuara. Lalu, tiba-tiba terdengar suara. Seperti suara tawa. Ya, tawa seorang perempuan. Lirih, namun jelas. Tepat di samping jalan setapak yang kami lalui. Aku yang masih kecil saat itu langsung meringkuk ketakutan dalam gendongan kakek. Tangan kakek sedikit gemetar, tapi ia terus melangkah tanpa berkata sepatah kata pun. Sinar senter kami mulai redup dan suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat lagi. Sesampainya kami di rumah, nenek langsung menyuruhku untuk membersihkan diri. Cuci kaki, cuci tangan dulu ya Le, habis dari luar kan, katanya lirih. Di desa kami masih kuat kepercayaan lama. Anak kecil yang pulang setelah maghrib wajib bersuci. Kalau tidak, katanya bisa kena sawan. Setelah itu, kami sholat maghrib bersama, mengaji sebentar, lalu lanjut sholat isya. Habis sholat isya, nenek menuju dapur
menyalakan api kayu, dan mulai memasak sesuatu. Aku menghampiri nenek, sekedar ingin menghangatkan badan. Udara malam itu di desa sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Lalu aku bertanya, "Nek, tadi itu suara apa ya yang tertawa di jalan?" Nenekku tersenyum kecil, tapi senyumnya aneh, seolah menyimpan sesuatu. "Udah, gak usah dipikirin, Le. Salah denger paling kamu." Aku diam, tapi aku tahu nenek hanya mencoba menenangkanku. Aku tahu betul apa yang aku dengar waktu itu. Ya, suara tawa. Tawa seorang perempuan. Lirih, tapi menyeramkan. Tak lama kemudian, nenek selesai menggoreng bakwan jagung, makanan favoritku. Kami makan malam bertiga. Di tengah-tengah makan itu, kakek berkata, nanti malam kalau dengar suara kereta kuda yang kemerincing itu, abaikan saja ya. Gak usah penasaran ya, Le." Aku langsung berhenti mengunyah. "Kenapa, kek? Aku juga pengen lihat kereta kuda." Kakek menatapku tajam. Nadanya berubah, tegas. "Gak usah, kamu masih kecil, gak boleh lihat, Le. Habis ini langsung tidur pokoknya." Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati rasa penasaranku justru semakin besar. Setelah makan, aku masuk ke kamar, menyalakan lampu teplok kecil di atas meja. Cahayanya remang-remang, cukup untuk menerangi sebagian ruangan dan sisi gelapnya. Suara jangkrik terdengar sepanjang malam, dan lambat laun aku tertidur. Tapi sekitar tengah malam aku terbangun. Suara kemerincing khas kereta kuda terdengar di telingaku. Suara lonceng seperti suara kereta kuda itu semakin terdengar jelas dari arah jalan samping rumah nenek. Aku terdiam, nafasku tercekat, tapi rasa penasaran waktu itu mengalahkan rasa takutku. Pelan-pelan aku bangkit dari tempat tidurku, berdiri dan memberanikan diri mengintip dari balik jendela. Mataku menyipit, berusaha menerobos gelapnya malam. Dan aku melihatnya, sebuah kereta kuda melintas pelan. Suara kemerincingnya sangat nyata. Kudanya melangkah lambat, menyeret roda kayu yang berderek pelan. Lalu aku sadar ada yang aneh. Setelah aku amati, Pak Kusir yang menggenggam tali kendali di depan tidak mempunyai kepala. Dia tanpa kepala. Tubuhnya tetap tegak, tapi dari lehernya hanya menyembul asap hitam tipis, bergoyang-goyang melawan angin. Aku menjerit sekencang-kencangnya, "Nek!" Nenek dan kakek langsung berlari ke kamarku. Nenek memelukku,
dan aku menangis keras tak berhenti. Kakek cepat-cepat mengintip keluar, tapi kereta itu sudah menghilang seperti pernah ada. Sejak malam itu, aku tak pernah berani tidur sendirian lagi. Setiap malam, aku selalu tidur di pelukan nenekku, dan suara kemerincing itu masih kadang terngiang di telingaku sampai sekarang. Pagi harinya, aku masih murung. Mataku sembab. Rasanya semalam aku sulit tidur. Walau sudah dipeluk nenek, di meja makan, aku hanya menatap nasi dengan lauk sederhana di depanku. Nenek dan kakek saling bertukar pandang. Tak ada satupun dari mereka yang menyebut kejadian semalam. Tapi aku tahu, mereka ingin. Setelah sarapan, kakek mengajakku ke ladang. Katanya biar aku segar dan bisa melupakan kejadian semalam. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah area sawah, menembus rimbunnya pohon jati yang menjulang tinggi. Kami tiba di ladang milik kakek. Di sana ada deretan tanaman kacang tanah yang tumbuh subur. Nenek membereskan rumput liar di sekitar dan kakek memeriksa kelembapan tanah. Aku hanya duduk di gundukan tanah kecil, menggambar-gambar sesuatu di tanah dengan ranting. Suasana desa siang itu terasa sangat tenang, tapi entah kenapa di kepalaku masih terbayang suara kereta. Dan sosok mengerikan itu, Pak Kusir tanpa kepala. Aku terus membatin, apa yang sebenarnya aku lihat malam itu. Menjelang sore, kami pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, nenek langsung menuju kamar mandi. Satu-satunya kamar mandi yang ada di rumah itu. Ya, nenek membersihkan diri dari lumpur dan keringat dari ladang. Kakek masuk ke gudang kecil di belakang rumah. Suara logam bersentuhan terdengar samar. Mungkin sedang membereskan cangkul dan sabitnya. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Perutku terasa mulas. Kandung kemih penuh. Aku sudah tidak tahan lagi. Tapi kamar mandi atau toilet itu sedang dipakai oleh nenek. Aku menunggu 5 menit, 10 menit. Sudahlah, udah gak kuat lagi aku. Dengan pikiran polos anak kecil, aku memutuskan untuk buang air kecil di kebun kecil samping rumah. Tempat biasa kakek menanam singkong dan talas. Langit sore itu sudah mulai gelap. Tapi aku tidak merasa aneh. Suara ayam mulai kembali ke kandang. Dan angin berembus pelan. Masih terasa normal. Aku berlari kecer ke kebun. Lalu berdiri di bawah sebuah pohon pisang yang rimbun. Dengan cepat, aku menurunkan celana dan buang air kecil. Ada lega rasanya. Tapi baru saja aku hampir selesai, bulu kudukku tiba-tiba meremang. Udara di sekitarku mendadak berubah. Lebih dingin, lebih sunyi.
perasaan gelisah, semacam ada sesuatu yang tidak wajar. Benar saja. Dari arah kiri, hanya sekitar 5 meter dari tempatku berdiri, aku melihat sosok seorang berjalan pelan. Langkahnya lambat, menyeret kaki. Badannya tegap, mengenakan pakaian seperti seragam lurik Jawa. Aku refleks menengok, ingin melihat wajahnya. Tapi tidak ada kepala. Sosok itu berjalan tanpa kepala. Darah mengucur perlahan dari lehernya yang buntung. Baju luriknya basah di bagian dada. Aku terdiam, beku di tempat. Kemudian dengan segenap tenagaku, aku menjerit. Ah! Aku langsung lari sekencang-kencangnya ke dalam rumah. Celana belum sempat aku angkat sempurna dan tanpa sadar air kencing membasahi seluruh kakiku. Nenek baru saja keluar dari kamar mandi. Kakek buru-buru dari gudang. Aku berlari ke arah mereka, menangis sejadi-jadinya di pelukan kakek. Di kebun, kek. Hantu lagi, kek. Tanpa kepala, kek. Dia lihat aku, kek. Ucapku terputus di sela tangisku. Nenek langsung memelukku erat, wajahnya tampak panik. Kakek tidak banyak bicara. Ia hanya menatap keluar jendela, lalu menghela napas panjang. Malam itu aku tidur di antara nenek dan kakek. Lampu teplok dinyalakan penuh, bahkan pintu kamar tidak ditutup rapat. Hanya dikunci separuh agar suara-suara luar tetap bisa terdengar. Aku masih gemetar. Dalam hatiku hanya satu hal yang aku tahu pasti. Apapun yang menghuni desa ini tidak suka diusik.